Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua Kanda kemari. Adinda pun berani. Sebenarnya berani kamu tak Neta? Neta bukan orang kecil kamu untuk kamu bersandar. Puteri Gunung Ledang. Tersebutlah kisah seorang raja yang berkuasa, Sultan Mahmud Shah yang tak pernah kenal gentar melainkan pada satu hal, mencari seorang permaisuri secantik bidadari setanding kekuasaannya. Maka terdengarlah kabar tentang seorang puteri yang mendiami puncak Gunung Ledang, cantik rupawan namun penuh misteri dan rahsia. Di sinilah kisah bermula antara keinginan manusia dan kehendak takdir, antara cinta, ujian dan kesaktian yang tak terjangkau dan biasa. Tapi nama bapakku isunya aku berbedkan Abdullah. Kalian dengar tak suara merdu itu? Dengar. Siapa wanita kita cerita wanita itu? Wanita kita ikut. Sungguh cantik wanita itu. Kamu setuju? Aku setuju. Kau setuju? Aku setuju. Itu kepunyaan aku. Hai, siapakah gerangan Adinda orang cantik molek ini? Panggil saja Puteri. Nama dia Puteri. Tapi apa sebut dia dulu? Adinda ni Puteri kan? Apa rencana Tuan hamba datang kemari? Sebenarnya Kanda datang ke sini untuk berminat Puteri. Tapi Puteri ada 7 syarat. Apa syarat Kanda ada semua? Puteri gila? Nah, mari kita pulang. Lawan di sini pula yang gila. Gunung Ledang. Apakah patut dia bertindak salah begitu? Kita sebagai manusia biasa tidak wajar bagi kita untuk melaksanakan syarat-syarat seperti itu. Hei, baju macam saja. Tak macam apa yang ada di situ? Malah, hari kita sambung bercerita. Apa yang ada di situ ni? Tadi kami bertiga jumpa dengan seorang puteri yang cantik sekali di Gunung Ledang sana. Wah, cuba kalian gambarkan. Di gambarkan. Cantik kan tuanku? Wah, cantik puteri. Ayo perkenalkan kepada ayahnya. Tapi itu kami punya. Ayanda, kami ingin kenalkan dengan seorang puteri Gunung Ledang. Gunung Ledang? Ini Ayanda. Wah. Cantik dan manis sungguh pada puteri Gunung Ledang. Sebenarnya apa asal yang kalian datang? Sebenarnya ayahnya kami ingin jadikan puteri ayahnya ini sebagai ibunda kami. Ibunda? Jadi kalian ingin jadi ibu baru? Iya, Ayanda. Ananda sudah lama tidak merasakan kasih sayang seorang ibu. Ananda
Baiklah. Baiklah. Dengan semangat juang tak pernah pada yang kata berhentas dengan ikan 7 hari 7 malam mencari tentang sang puteri yang tersembunyi di puncak kain. Gerak tari kajian sungguh memukau, lembut bagai bayi senja menyapa. Sudikah kalian menjadi suri hidupku? Wah, 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 tidak tahu datang dari mana, belum dikenal, belum disapa sudah ajak menjadi istri. Adakah kamu sudah hilang akal? Sudahlah, mari kita pulang. Putri. Tidak perlu kau tahu aku siapa. Jangan angkuh. Sudahlah putih seperti tepung, rambut keriting seperti segera. Baik betul juga. Dan berani kau menghinakan. Kau berbicara tentang takdir. Baik. Siapakah gerangan Kekanda yang gagah lagi berbunyi ini? Nama Kekanda Hang Tuah. Namun panggil saja Tuah. Adinda, adakah benar ini putri Gunung Lena yang termasuk itu? Benarlah kata Kekanda, akulah putri Gunung Lena. Tetapi apa hajat Kekanda datang kemari? Kekanda datang kemari atas titah berkesultan Melaka untuk menyampaikan lamaran kepada Tuan Putri. Sudahkah Adinda berfungsi syarat-syaratnya? Jika ia datang hanya sebagai utusan, maka putri sediakan 7 syarat. Namun, andai yang datang membawa hatinya sendiri, timbangannya mungkin bisa menjadi lain. Tuah datang bukan membawa diri, tetapi membawa amanah yang terikat di leher. Takkan batik ikat di tas sultan, karena kadang-kadang batik juga berbicara lain. Langit tidak pernah berdusta, Tuah. Angin selalu tahu kemana hati ingin berlayar. Namun, jika kita perlu kekal pada daulah, kita kekal saja pada ajal. Jika benar Sultan ingin mendapat putri dari Gunung,
Maka dengarkanlah 7 syarat yang bukan sembarang. Sebuah jabatan emas dari Melaka ke Gunung, sebuah jabatan perak dari Gunung Ledang ke Melaka. 7 tulang hatinya, 7 tulang hati gunung, 7 tempayan air mata antara, 7 tempayan air pinang muda, dan semangkuk darah anak sultan. Sungguh berat timbang syarmu, namun akan pati sampaikan ke tuanku. Jika ada izin Tuhan, kita bersua kembali. Pergilah kau, Tuan. Andai benar takdir telah menulisnya, burung petahu pulang ke sarang. Meskipun sang raja telah mencurahkan segala usaha dan pengorbanan demi memiliki cinta sejati, namun segala kemegahan dan kekuasaan yang dimilikinya kita tidak mampu menandingi rasa cinta tulus yang telah lama bersemaji di hati wanita itu. Tidak ada insan lain yang terlebih dahulu menawan jiwa. Hei, kalian bertiga sini kemari. Ya, Tuan. Sebenarnya buah datang ini ada hajatnya. Adakah kalian sudah tahu apa syarat-syarat Putri Gunung Ledang? Sudah, Tuan. Syarat-syaratnya sangat tak masuk di akal. Apakah patut aku menceritakan syarat-syaratnya pada Tuan? Sebenarnya kami bertiga telah berbincang tentang perkara ini. Semua keputusan tetap pada kau, Tuhan. Tetapi adakah patut aku menceritakan syarat-syarat ini pada Tuan? Tuan, terserah engkau, Tuan. Tidak mengapa kalau begitu. Tetapi setelah dipikirkan semula, syarat-syarat ini tidak patut aku menceritakan kepada Tuan. Kalau begitu tidak mengapa. Pergi dulu ya, Tuan. Baik. Sang tua terbelenggu dalam dilema antara ketaatan kepada raja atau pertimbangan akal dan hati nurani. Syarat terakhir yang dikabarkan terlalu berat, seolah-olah mencabar batas kemanusiaan. Patih, Tuanku, Patih telah percaya menerima syarat-syarat yang Putri Gunung Ledang berikan kepadaku untuk sampaikan kepada Tuan. Dari Tuhan, apakah syarat-syarat yang kita oleh ini? Begini Tuanku,
Syarat-syaratnya ialah syarat pertama, sebuah jabatan emas dari Melaka ke Gunung Ledang. Syarat kedua pula, sebuah jabatan perak dari Gunung Ledang ke Melaka. Syarat yang ketiga, 7 dulang hati kuman. Syarat keempat, 7 dulang hati nyamuk. Syarat kelima, 7 tempayan air pinang muda. Syarat keenam, 7 tempayan air mata anak darah. Dan syarat yang ketujuh. Syaratnya berapa? Tidak betul. Maafkan hamba Tuan. Jadi, adakah itu sahaja syarat-syarat ini? Ya, tak. Iya, Tuan. Kita itu tidak mengapa. Ulu Malang kerahkan penduduk kampung untuk menghantar, untuk memenuhi segala syarat-syarat yang diminta oleh Gunung Ledang. Baiklah tuanku, akan kerahkan. Tidak sabar kita untuk bertemu dengan Gunung Ledang. Lini, Lu, kerahkan semua penduduk kampung. Bermula usaha yang luar biasa. Rakyat menjadi korban kepada angan-angan seorang raja. Disinilah terbukti betapa nafsu dan kuasa mampu mengalami mata hingga lupa batas dan nyata. Gunung Malang, bersambung. Wah, wah, wah. Beriak sungguh rombongannya. Kenapa kalian datang beramai-ramai ni? Oh, tidaklah beta. Sudah semestinya beta datang untuk bertemu dengan Putri Gunung Ledang. Di puncak tinggi berbalang kabus, beta merayu kata terhalus. Emas belian dan bicara, cinta dipuja hati kita. Jangan sekadar manis di bibir. Biarlah tindakan menjadi bukti takdir. Gunung Malang, letaklah segala ruang yang sudah kita sediakan untuk sang putri. Sudah penuhi segala permintaanmu, Putri Gunung Ledang. Tidak cukupkah lagi? Sebuah jabatan emas sudah dibina, sebuah jabatan perak sudah didirikan. 7 dulang hati kuman sudah disediakan. 7 dulang hati nyaman sudah kubekalkan. 7 tempayan air mata anak darah sudah kutadah. Dan 7 tempayan air pinang muda sudah kuperah. Tidak cukup lagi kah syarat-syarat untuk melamarmu, sang Putri Gunung Ledang? Sepertinya tuanku kekurangan satu hajat putri. Kekurangan satu hajat, sepertinya beta sudah penuhi segala syarat-syarat yang diminta oleh, yang disampaikan oleh Hang Tuah. Hang Tuah, adakah kau berbohong padaku? Apa syarat terakhir yang kau sembunyikan daripada beta? Maafkan hamba, Tuanku. Syarat terakhir yang diminta oleh Putri Gunung Ledang sangat tidak masuk akal. Syarat-syaratnya ialah semangkuk darah anak sultan. Jadilah apa ini? Tidak mungkin beta terkorbankan anak-anak beta untuk diberi dunia ini. Berani kau menstai beta. Beta berapa kau untuk bersedia? Beta terkali maafkan kau tanah belakang. Berapa kau tanah belakang? Sebelum mulai terjadi padamu, baik kau pergi tuan. Maafkan hamba, tuanku. Maafkan beta. Sedangkan sebagai seorang pemimpin, kerana mengejar cinta yang buta, kerana semua beta bersedar. Maafkan beta. Maafkan beta. Ayo, kita pulang ke istana. Buat baik dalam kebaikan. Tapi malah dan pula malah
Sultan meninggal kehilangan segala jabatan, kehormatan, kuasa dan kepercayaan rakyat. Rakyat Melaka menggaul bersedia kini terpilih menyaksikan kebutuhan seorang pemimpin yang terjaga yang berbalik. Tanah Melaka ini kehilangan harap dan masa depan kerajaan yang bergabung tergantung pada takdir nafas. Apa dosaku padamu, Neraka? Aku sudah lakukan yang terbaik untuk Bumi Neraka. Tapi mengapa begini nasibku? Mengapa? Bala. Bersua muka kembali kita, Tuan. Akan kubalas kekalahanku dengan kematianmu, Tuan. Telajak perahu boleh tunduk, telajak kata buruk padanya. Berbicara kosong tidak akan mendatangkan faedah, Tuan. Marilah kita bertempur dan tentukan siapa yang hebat. Kau untuk orang yang berani lagi mengacau orang-orang Muslim. Tuan, jangan tinggalkan putri Tuan. Tuan. Kata-katamu itu seperti mimpi yang sengaja. Itulah mantra dari Raja, hanya dibacakan saat nyawa berdiri. Andai batas saya Raja malu, bertangkan jua karena datang kini. Anda bagai gelap suci. Adinda pegang segala janji, janji untuk menahanku dalam hujan yang bermalam. Dalam luka, ketemui tangan yang bukan hanya menyelamatkan nyawa, tetapi membangkitkan jiwa. Dan dalam genggaman itu tertanam sebuah janji yang tidak akan pernah gugur, walau langit runtuh sekali. Namun
Tugas ini bukan milik nama yang tidak kuasa. Sekian sahaja daripada kami, Puteri Peneledang. Terima kasih. Begitu sungguh hebat dan gagahnya persembahan yang dipersembahkan sebentar tadi. Seterusnya dijemput persembahan dari